Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh dan solehah? Semoga hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini bertemu kembali dengan Ibu Al dalam pelajaran tematik. Kita masih membahas tema 6 mengenai cita-citaku. Dan hari ini kita masuk ke subtema 2 mengenai hebatnya cita-citaku. Nah, untuk subtema 2 sama halnya seperti subtema 1. Bu Al sudah merangkum materinya. Diperhatikan baik-baik ya. Mari kita mulai pembelajarannya dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga anak-anak dimudahkan dalam memahami penjelasan materi hari ini. Yang pertama, kita masuk ke dalam pelajaran bahasa Indonesia. Adapun rangkuman materinya adalah yang pertama, ada beberapa hal pokok yang menjadi dasar atau patokan dalam menulis puisi. Apa saja? Yang pertama, puisi selalu memiliki judul dan tema. Misalnya, mengenai pendidikan, kesehatan, lingkungan, keimanan, dan lain-lain. Yang kedua, puisi juga menunjukkan ciri-ciri yang tidak dimiliki oleh jenis tulisan atau bacaan yang lain. Apa itu cirinya? Yaitu puisi memiliki rima dan irama. Nah, selanjutnya, peran penulis cerita atau sastra Indonesia itu sangat penting bagi pendidikan anak-anak. Perannya diantaranya yaitu yang pertama, melestarikan budaya bangsa. Yang kedua, membantu anak mengenal sekitar dengan cara yang menyenangkan. Yang ketiga, membantu anak senang atau gemar membaca. Yang keempat, memperkenalkan negara dan bangsa dengan semua keunikannya. Seorang penulis cerita anak merupakan salah satu pekerja seni sastra. Kenapa? Karena ia merangkai kata-kata untuk menuangkan imajinasi dan pendapat tentang lingkungan sekitar, agar orang lain dapat membaca dan merasakan hal yang sama seperti halnya pada karya sastra puisi. Nah, di sini ada juga nih langkah-langkah menentukan makna puisi karya pribadi. Yang pertama, langkahnya tentukan tema puisi. Yang kedua, temukan hal-hal penting dalam puisimu. Gunakan kata tanya apa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan mengapa. Yang ketiga, temukan kata yang dianggap sulit, kemudian carilah artinya. Yang keempat, tentukan makna setiap larik puisi. Yang kelima, buatlah kalimat yang mewakili makna setiap larik puisi. Nah, yang terakhir langkahnya, rangkailah kalimat yang berisi makna setiap larik untuk memaknai bait puisi. Itulah tadi rangkuman materi bahasa Indonesia yang ada pada subtema 2. Selanjutnya, kita masuk ke dalam rangkuman materi IPA. Materi IPA mengenai daur hidup makhluk hidup. Di sini Ibu coba menerangkan mengenai daur hidup nyamuk. Nyamuk dan serangga berkembang biak dengan bertelur di permukaan air. Telur menetas berubah menjadi jentik-jentik atau yang disebut tempayak. Tempayak hidup mendapat makanan dari air yang ditinggalinya. Tempayak berubah menjadi pupa. Pupa berubah menjadi nyamuk.
muda, hingga nyamuk dewasa. Nyamuk muda dan dewasa tidak hidup di air. Mereka akan kembali ke air hanya ketika akan bertelur. Jadi, daur hidupnya itu dengan kata singkat, telur, jentik-jentik atau tempayak, pupa, nyamuk muda, lalu menjadi nyamuk dewasa. Nah, di sini pupa sendiri pada subtema 1 sudah pernah Ibu jelaskan ya. Nah, dilihat lagi kalau yang lupa pupa itu apa. Coba dilihat lagi materi subtema 1-nya. Nah, selanjutnya metamorfosis ayam. Ayam bertelur atau dari telur ayam menjadi anak ayam, lalu menjadi anak ayam muda dan menjadi ayam dewasa. Nah, selanjutnya metamorfosis kucing. Kucing beranak. Melahirkanlah anak kucing, lalu menjadi kucing muda dan menjadi kucing dewasa. Yaitu rangkuman untuk materi IPA pada subtema 2. Selanjutnya IPS. Untuk materi IPS rangkumannya ada cukup banyak. Yang pertama adalah manfaat hewan dan tumbuhan atau sumber daya hayati bagi kehidupan manusia. Di antaranya yang pertama manfaat sumber bahan pangan. Itu contoh hewannya dari sapi, ayam, udang, ikan. Sedangkan contoh tumbuhannya didapat dari sayuran, buah-buahan, palawija seperti padi, kedelai, dan jagung. Yang kedua, manfaat bahan sandang atau pakaian yang diambil dari serat dan diolah menjadi kain. Nah, ini untuk mendapatkan manfaat sandang atau pakaian, kita dapatkan dari hewan ular sutra dan domba. Sedangkan dari tumbuhannya kita dapatkan dari kapas atau pohon randu. Nah, yang ketiga, untuk mendapatkan manfaat peralatan rumah tangga, kita dapat memanfaatkan atau kita dapat dari hewan bebek, angsa, ayam. Nah, ini kita ambil bulunya untuk pembuatan salah satunya sulak atau kemoceng. Sedangkan untuk tumbuhannya kita dapatkan manfaat peralatan rumah tangga itu dari pohon jati, cendana, mahoni, pinus. Ini biasanya digunakan untuk rumah, pembuatan rumah ya. Nah, selanjutnya untuk mendapatkan manfaat produk kesehatan itu biasanya hewan yang digunakan adalah seperti hewan kadal, kelelawar, cacing. Sedangkan tumbuhannya kita bisa dapatkan dari kunyit, jahe, temulawak, atau kumis kucing. Nah, untuk materi IPS yang kedua yaitu mengenai contoh rumah adat beserta manfaatnya. Contohnya yang pertama misal rumah joglo. Ini dari daerah Jawa Tengah, atau Jawa Timur, dan DI daerah istimewa Yogyakarta. Manfaat atau fungsinya, rumah joglo ini digunakan sebagai tempat tinggal atau lambang status penghuninya. Yang kedua, rumah kaepuhan. Ini dari daerah Jawa Barat. Manfaat atau fungsinya berbentuk rumah panggung supaya tahan gempa. Nah, yang ketiga, rumah kebaya dari daerah Jakarta. Manfaatnya untuk tempat tinggal, biasanya juga digunakan untuk tempat selamatan atau hajatan khas Betawi. Selanjutnya, rumah adat rumah Aceh dari daerah Nangro Aceh Darussalam. Ini manfaatnya untuk memudahkan penentuan arah kiblat karena berbentuk memanjang. Nah, itu tadi materi atau rangkuman materi IPS pada subtema 2. Selanjutnya kita masuk ke materi PPKN. Rangkuman PPKN pada subtema 2 yaitu Indonesia memiliki banyak pahlawan dengan bentuk perjuangan yang berbeda-beda. Namun mereka semua berjuang dengan cita-cita yang sama, yaitu persatuan bangsa Indonesia. Banyak sikap dari para pahlawan yang dapat kita teladani.
antara lain pantang menyerah, bertanggung jawab, dan bekerja sama dengan masyarakatnya. Sebagai penerus bangsa, kita harus mempertahankan kemerdekaan dengan kegiatan-kegiatan positif yang kita lakukan dengan semangat persatuan dan kesatuan. Contoh sikap bersatu dalam mengisi kemerdekaan. Yang pertama, bekerja bakti membersihkan lingkungan sekitar bersama masyarakat. Contoh sikap bersatu yang kedua, melaksanakan piket kelas bersama teman-teman. Yang ketiga contohnya, berteman dengan siapa saja tanpa membedakan suku dan agama. Yang keempat, menjenguk teman yang sedang sakit. Yang kelima, melakukan diskusi kelompok secara musyawarah dan mufakat. Nah, selanjutnya ada juga manfaat mengenal bahasa daerah dan makanan khas daerah. Apa saja manfaatnya? Yang pertama, kita dapat berkomunikasi dengan keluarga besar menggunakan bahasa daerah. Misal, yang keluarga besarnya atau mbahnya, neneknya dari Jawa, pada saat berkumpul bisa menggunakan bahasa daerah Jawa. Nah, selanjutnya contoh yang kedua, dapat menikmati makanan-makanan yang lezat asli Indonesia. Yang ketiga, dapat mempromosikan dengan baik makanan khas daerah asal kepada orang lain karena sudah tahu kelezatan makanan tersebut. Jadi, kalau kita sudah tahu makanan khas daerah asal kita sendiri, kita bisa mempromosikannya kepada orang-orang lain karena mempromosikannya bisa dengan tepat dan akurat ya, karena kita sudah tahu rasanya bagaimana. Nah, yang terakhir manfaatnya yaitu lebih menghargai keragaman di sekitar kita. Nah, itulah tadi beberapa rangkuman materi yang ada pada subtema 2. Selanjutnya adalah tugas subtema 2. Sama halnya seperti subtema 1, tugas yang pertama, kalian kerjakan latihan. Semua latihan yang ada pada buku paket materi subtema 2 itu dikerjakan. Nah, ini insya Allah akan dinilai pada saat ada kesempatan tatap muka. Jadi, untuk pekerjaan yang buku paketnya itu bisa dicicil. Artinya bisa diisi ketika ada waktu luang setelah mengerjakan tugas yang utama. Nah, untuk tugas soal nomor 2 sampai nomor 6, silahkan kalian kerjakan di buku tulis, lalu difoto dan dikirim ke guru pengampu kelas masing-masing. Untuk kelas 4A dan 4B, tugas tematiknya bisa dikirim kepada Bu Ipah. Untuk kelas 4C bisa dikirim kepada Bu Al, dan untuk kelas 4D bisa dikirim kepada Bu Ulfa. Sampai di sini semoga anak-anak bisa memahami materi yang ada pada subtema 2. Ibu cukupkan untuk penjelasan atau pembahasan materi subtema 2. Mohon maaf jika masih ada kekurangan dalam penjelasan. Semoga kita dapat segera bertemu bertatap muka dalam pembelajaran. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar, tetap rajin dan fokus beribadah. Dengarkan dan bantu Umi Abi di rumah. Gunakan, manfaatkan waktu belajar di rumah untuk bisa lebih dekat lagi dengan keluarga. Ibu akhiri, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.